Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita masih diberi petunjuk, masih diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan daripada program kita di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rawhatur Ramadaniyah, Rawhah di bulan Ramadan, mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita membaca daripada buah karya Al-Imamul Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Pada kesempatan kali ini, mari sekarang kita langsung lanjutkan saja kajian kita di pertemuan yang lalu, yaitu masih di dalam adabus suhbah wal muasyarah, yaitu adab kita bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan manusia sekitar. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang maksiat anggota tubuh, ya, maksiat daripada hati. Kemudian sekarang kita masuk di dalam adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga adab kepada manusia. Nah, karena memang at-tasawuf huwal adab, at-tasawuf huwal akhlak. Karena ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak. Ya, bagaimana kita berakhlak dengan Allah dan kepada manusia. Ya, sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang awal, ya, ketika saya menyampaikan definisi daripada tasawuf, di mana tasawuf ini intinya adalah kita fokus memperbaiki daripada dua keadaan, ya, keadaan kita kepada Allah dan juga keadaan kita kepada manusia, yaitu hablun minallah dan hablun minan nas, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Intinya itu aja sudah. Hidup intinya adalah kita memperbaiki dua tersebut, yaitu hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Nah, kemarin maksiat hati, maksiat anggota tubuh sudah kita baca kemarin. Nah, sekarang kita membahas tentang adab-adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Adab kepada Allah kemarin sudah kita baca, ya, bagaimana kita harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kemarin kita kisahkan juga beberapa daripada ulama-ulama, beberapa daripada wali-wali Allah, ya, bagaimana mereka fokusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada beberapa pembahasan yang sudah saya pilih. Sebenarnya ini cukup panjang, ya, karena insya Allah besok atau besok lusa kita sudah selesai kajian kita. Maka saya ringkas, ya, intinya ada beberapa hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, ya, yang akan saya sampaikan adalah tentang keadaan seorang murid kepada gurunya. Wa in kunta muta'alliman, jika kamu adalah seorang murid, jika kamu adalah seorang santri, ya, yang mana semua manusia harus menganggap dirinya adalah santri. Nggak boleh orang itu menganggap, wah, dirinya adalah ustadz, dirinya adalah seorang ulama yang besar, tidak boleh. Ya, semua harus menganggap, harusnya, ya, adabnya adalah kita harus menganggap diri kita adalah santri, ya, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena tugas yang belajar adalah seorang santri. Ya, sedangkan manusia itu tidak ada celah untuk dia itu tidak belajar seumur hidupnya. Jadi harus belajar terus seumur hidupnya. Ya, sebagaimana Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya maziltu taliban, sampai saat ini aku adalah seorang santri. Ya, sampai beliau mengatakan dalam satu makalahnya, hattal an abhathu ala ma yu'allimuni. Sampai sekarang, padahal beliau sudah menjadi imam ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menjadi al-muhaddits, ahli hadis, Masya Allah. Ya, alim luar biasa, al-allamah. Ya, alimnya luar biasa. Beliau sampai mengatakan, ya, hattal an abhathu ala ma yu'allimuni. Sampai sekarang aku mencari kepada siapa saja yang ingin mengajari aku. Ini hebat yang begini nih. Ini adalah ulama-ulama yang rabbani, ulama-ulama yang betul-betul lurus, ya, sehingga mereka tidak merasa bahwasanya diri mereka ini adalah sudah cukup dengan ilmunya. Nggak ada. Kalau betul-betul ulama yang lurus, ulama-ulama yang benar, pasti mereka tidak akan kenyang. Mereka tidak akan kenyang dengan ilmu. Pasti terus sampai akhir hayat mereka akan terus mencari ilmu.
Sampai ada salah satu ada salah satu ulama saat itu yang mana di akhir hayatnya beliau sudah dalam posisi terlentang ya. Sudah dalam posisi sudah tergeletak lemah. Intinya sudah sakratul maut, masih manggil santri-santrinya. Santri-santrinya dipanggil semuanya. Ya, untuk belajar ilmu. Ayo buka kitabnya, kita belajar. Sampai akhirnya si ulama ini sudah sakratul maut, sudah mau meninggal, sudah lemah sudah. Sampai akhirnya dalam keadaan pegang kitab begini, meninggal dunia dalam keadaan memegang kitab. Masya Allah. Ya, matal mar'u ala ma'asya alaih. Seorang itu meninggal sesuai dengan keadaannya ketika dia hidup. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki yang tadi kita ceritakan bahwasanya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, beliau itu mengatakan, saya ingin ketika saya dicabut nyawanya dalam keadaan saya ini dalam keadaan saya menuntut ilmu dan dikelilingi kitab-kitab saya, dan saya berada di meninggal dalam keadaan ada di dekat santri saya. Ya, kenapa? Hidupnya beliau hanya untuk ilmu. Kata, sampai betul beliau meninggalnya wa ana shaim, juga beliau mengatakan, dan saya ingin meninggal dalam keadaan puasa. Betul, ketika 15 Ramadan beliau meninggal dunia, dan beliau meninggal di maktabahnya, di perpustakaannya, ya, dikelilingi oleh kitab-kitab dan di sekitar oleh santrinya. Masya Allah, makbul. Ya, karena sesuai, beliau hidupnya untuk ilmu dan meninggal di sekitar ilmu. Kata. Fa'adabul muta'allim ma'al alim. Ini adabnya seorang murid, adabnya seorang santri kepada guru. Ayabda'ahu bitahiyyati wassalam. Seharusnya seorang murid itu dia memulai daripada ketika bertemu dengan gurunya adalah dengan penghormatan dan dengan salam. Ini. Jadi jangan ujuk-ujuk datang kepada gurunya nggak pakai penghormatan dan nggak pakai salam, harus pakai salam. Wa yuqallila baina yadayhil kalam, dan harus mempersedikit, harus meminimalisir ketika di hadapannya daripada ucapan-ucapan. Ya, jangan ngomong aja kalau di depan gurunya. Ya, bahkan ngomong yang penting pun ya ketika bertanya tentang agama pun juga harus ada adab-adabnya. Nah, walitakallam ma lam yasalhu ustaduna ini. Dan jangan berbicara atau jangan bertanya jika gurunya belum mulai untuk menawarkan orang itu untuk bertanya. Misalkan gurunya belum memulai, ayo silakan ada yang mau bertanya. Jika belum memulai seperti itu, jangan bertanya dulu. Adabnya seperti itu harusnya. Wala yas'al ma lam yas'adun awalan. Dan jangan bertanya kecuali dapat izin terlebih dahulu dari gurunya. Wala yaqulu fi mu'aradatihi qawlihi qala fulanun bi khilafi ma qulta. Dan jangan sampai mengatakan untuk menolak atau untuk menentang daripada ucapan gurunya. Misalkan mengatakan, oh ya ada seseorang, ada kiai fulan, ada ulama fulan yang mengatakan bahwasannya tidak seperti yang engkau katakan wahai guru. Enggak, itu enggak boleh. Jadi diam saja di depan gurunya. Ya, meskipun beda dengan ucapan daripada orang lain, ya jangan disampaikan di depan gurunya. Itu tidak adab. Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi fayara annahu a'lamu bis-shawabi min ustadih. Dan juga jangan sampai kita ini misalkan gurunya menyampaikan dengan tentang satu pendapat. Ya. Kemudian kita tahu tentang pendapat yang lain, ya, itu jangan sampai kita sampaikan kepada di depan guru kita tentang pendapat yang lain, ya, karena itu seakan-akan kayak kita ini lebih pintar daripada guru kita, ya, guru kita tentang pendapat ini, terus ada muridnya mengatakan, kalau yang saya tahu pendapat ada yang mengatakan seperti ini, itu tidak adab yang seperti itu. Kecuali gurunya sendiri yang mengatakan, ayo ada pendapat yang lain misalkan dari ulama lain, baru kita sampaikan. Tapi kalau ujuk-ujuk kita minta tiba-tiba menyampaikan pendapat yang lain, itu seakan-akan kayak muridnya merasa bahwasanya dia lebih pintar daripada gurunya. Itu nggak boleh. Ya, wala yas'alu jalisahu fi majlisih. Kalau bisa ya harusnya kalau misalkan ada gurunya di hadapannya, jangan sampai tanya-tanya kepada orang yang di sampingnya. Ya, tanya-tanya gitu, itu nggak boleh. Wala yaltafitu ilal jawanib bal yajlisu mutriqan ainahu sakinan mutaaddiban ka'annahu fis shalah. Dan kalau misalkan sudah sama gurunya, ya, dia diusahakan jangan sampai menoleh, jangan sampai toleh-toleh, ya, ke samping. Harusnya duduknya dengan apa? Dengan mutriqan ainahu, dengan menundukkan matanya. Ya, dengan menundukkan matanya seperti ini. Karena ada sebagian orang, ya, ada sebagian manhaj, ada sebagian metode beberapa guru. Nah, ada beberapa perguruan gitu, bahasanya kalau di hadapan gurunya jangan sampai melihat gurunya, ya, jadi nggak boleh dilihatin gini aja terus gurunya, takutnya nanti hilang adab. Akan tetapi di manhaj kita para habaib, para salaf soleh, ya, selama kita bisa menjaga adab kita kepada guru kita, kita lihat guru kita,
Ya, kita lihat guru kita. Karena apa? Karena bisa jadi dengan melihat guru kita di situ ada letak sirnya. Ya, kita melihat wajah guru kita, ya Masya Allah, ya. Guru kita wajahnya bersinar, wajahnya indah dilihat. Kita lihat wajahnya. Itu ada sir tersendiri. Ya, tapi ada sebagian orang yang mengatakan kalau bisa jangan lihat gurunya, apalagi kalau bisa tidak bisa menjaga adab. Itu harus jangan sampai melihat gurunya. Takutnya nanti misalkan nanti ada gurunya tiba-tiba ada jerawat misalkan, contohnya ada jerawat ini kok guru saya ada jerawatnya, itu kan bahaya begitu. Akhirnya nanti mengomentari kekurangan dari wajahnya, itu tidak baik. Nah, tapi selama bisa jaga adab tidak ada masalah. Wala yuksiru alaihi su'al inda malalih. Ya, dan jangan memperbanyak pertanyaan kalau misalkan guru kelihatan bosan. Misalkan ada guru kita lihat beliau dalam keadaan bosan, misalkan dalam keadaan lelah misalkan. Kalau udah ke dalam lelah, bosan, sekiranya beliau itu tidak mau menjawab, ya enggak usah dikasih pertanyaan. Ya, makanya kita ini harus belajar namanya lisanul hal, melihat sikon. Ya, murid itu, ya kita sebagai murid itu harus melihat sikon. Bagaimana keadaan guru kita? Kira-kira guru kita ini dalam keadaan bagaimana? Ya, kalau dalam keadaan oke, dalam keadaan dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan tidak bosan, dalam keadaan tidak lelah. Kalau misalkan juga bisa ditanya, ya kita tanya. Tapi kalau dalam keadaan lelah, ya bosan, misalkan dalam keadaan wajahnya capek, ngantuk misalkan, jangan ditanya. Itu menambah kelelahan daripada guru kita. Nah, wa idza qama lahu. Adabnya kalau misalkan ada guru kita yang berdiri, kita ikut berdiri. Ya, kalau misalkan guru kita selesai dari pengajian seperti ini, selesai dari taklim, ya, ketika berdiri, muridnya harusnya ikut berdiri juga. Ya, gurunya berdiri, muridnya duduk semua, enggak, berdiri gitu. Ya, ada seperti itu. Kalau saya lihat sepertinya sekolah-sekolah begitu ya. Kalau misalkan ada gurunya datang berdiri, menghormati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan salam. Ya, duduk. Ketika gurunya selesai ngajar, berdiri, semuanya ikut berdiri. Ini adab, itu bagus itu. Kalau itu dilakukan di sekolah-sekolah umum atau di sekolah manapun, itu bagus. Karena itu akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Ya, harusnya kita begitu. Ya, menyambut ketika datang guru berdiri, ketika beliau berdiri hendak pulang juga berdiri. Nah, ini insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari situ. Nah, ya, wala yatba'u bi kalamihi wa su'alih. Ya, jangan juga suka mengikuti ucapannya. Misalkan lagi berbicara tiba-tiba kita ikut berbicara, itu nggak boleh. Ya, itu nggak adab yang begitu. Wala yas'aluhu fi tariqihi ila yablugha manzilah. Juga sebenarnya seharusnya kalau misalkan beliau itu dalam keadaan di tengah jalan, jangan kita itu tanya sesuatu ketika beliau sedang berjalan. Itu tidak adab. Harusnya dalam keadaan misalkan di majelis ilmu dan beliau sudah menawarkan pertanyaan, baru kita bisa bertanya. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah jalan kita stop, kita bertanya, itu tidak adab yang begitu. Nah, wala yusi'u dzan bihi fi af'alin dhahiruha munkaratun 'indahu fa huwa 'alamu bi asrari. Ini penting. Ya, kalau misalkan kita hidup di tengah guru, ini terutama yang bisa kita amalkan seperti ini adalah ketika kita di pondok pesantren, ya. Di pondok pesantren kita hidup dengan guru kita, dengan kiai kita, ya, dengan mudirul ma'had. Ini biasanya yang begini ini yang lebih harus dipegang. Ya, bagaimana kalau misalkan ada guru kita yang memiliki gelagat atau perilaku yang mungkin kurang baik, ya, yang dipandang kurang enak. Nah, maka di situ murid diuji, seharusnya dia tidak suudzon. Seharusnya dia tidak berprasangka buruk dengan perilaku yang kurang baik dari gurunya. Misalkan yang dipandang muridnya itu kurang baik. Misalkan, mohon maaf, ini sebenarnya bukan kurang baik, cuman mungkin kurang kayak yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru misalkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ngupil misalkan. Ya, bersihkan hidung. Ini kan kalau untuk seorang kiai kan sebenarnya kurang enak dilihat kan begitu. Ya kan? Gitu, misalkan ngupil di depan gurunya misalkan. Itu kan tapi kita seorang murid jangan sampai, wah, ini kok guru saya begitu. Misalkan begitu. Ya. Nah, begitu, itu kurang. Jadi intinya kalau misalkan ada perilaku guru kita yang kurang enak di mata kita, kita jangan suudzon. Ya, kalau misalkan juga guru kita juga kelihatan, kok guru saya lihat kok kayak belum sholat ya, sampai habis waktu. Jangan suudzon. Bisa jadi beliau sudah sholat, tapi kita nggak kelihatan beliau sholat. Tapi gitu ya. Intinya ada kelihatan ada yang tidak mengetakkan hati kita dari guru kita. Jangan sampai kita teruskan, ya,
perasaan itu di hati kita, dan juga jangan sampai suudzon kepada guru kita. Nah, karena guru kita yang lebih mengetahui keadaannya sendiri. Ya, tugas kita murid bukan berarti kita ini komen saja melihat apa saja yang dalam guru kita, tidak. Tetapi kita diam dengan apa saja yang dalam terjadi dengan guru kita. Wal yadhkuru inda dzalika qaula Musa lil Khidir. Nah, ini sebagaimana dikisahkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sudah dibuktikan dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu adab seperti ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, dalam surat Al-Kahfi. Kalau nggak salah dari ayat 60 sampai 82 itu. Mengisahkan tentang Nabi Musa, perjalanan Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Saat itu, ya awalnya kenapa sih kok bisa ketemu Nabi Khidir? Ya, saat itu Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya sama seorang umatnya, sama seseorang, wahai Nabi Musa, aku ingin tahu siapa di dunia ini orang yang paling alim, siapa orang yang paling berilmu, siapa wahai Nabi Musa? Nabi Musa dengan tegas dan dengan jujur beliau mengatakan, saya yang paling pintar di dunia ini. Nggak bohong Nabi Musa, benar. Nabi Musa itu termasuk nabi yang menonjol dari segi kecerdasannya. Bukan hanya kecerdasannya, kuat juga Nabi Musa itu orangnya. Ya, nggak bohong Nabi Musa, memang memang bisa dibilang Nabi Musa saat itu yang paling pintar memang, ya sekelas Nabi. Ya. Nabi itu syaratnya adalah zaka, cerdas, nggak ada Nabi bodoh, itu nggak ada. Bahkan wali Allah Subhanahu Wa Taala pun nggak ada yang bodoh. Sampai ada satu makalah mengatakan Innallaha la yattakhidhu waliyan balida. Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin mengambil satu walinya, mengambil wali Allah yang bodoh. Itu wali Allah, bagaimana dengan Nabi? Nabi lebih-lebih lagi, nggak mungkin ada Nabi yang bodoh. Ya, Nabi pasti semuanya menguasai segala ilmu, ya termasuk Nabi Musa alaihissalam. Saat itu, dari kejadian itu sama Allah Subhanahu Wa Taala diberi pelajaran Nabi Musa alaihissalam, ya juga pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya saat itu baru sama Allah Subhanahu Wa Taala diberi ilham. Wahai Musa, diberi wahyu. Wahai Musa, aku tunjukkan kepadamu orang yang lebih pintar daripada kamu. Wah, ini hebat lagi nih. Nabi Musa udah paling pintar, tapi ada yang lebih pintar daripada kamu, wahai Musa. Siapa? Udah, kamu nanti akan menemukan beliau di antara Persia dan Romawi. Nanti ada, itu ceritanya panjang ya, kita nggak perlu bahas itu. Ya, udah akhirnya Nabi Musa menemukan perjalanannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ya, nah, itu ceritanya apa di sini yang dibahas di sini oleh Imam Ghazali, ada dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat 71 itu, akhrakta halitughriqa alha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Nabi Khidir, engkau ini menghancurkan perahu. Ya, engkau ini menghancurkan perahu yang mana nanti perahu ini akan lubang dan akhirnya nanti bisa hancur nanti. Perahu ini gimana? Engkau ini wahai Nabi Khidir melakukan sesuatu hal yang aneh. Ya kan? Itu kisahnya itu ya, dalam surat Al-Kahfi itu ya. Nabi Khidir melakukan seperti ini, bahkan Nabi Khidir sampai membunuh seorang anak-anak, ya. Sampai Nabi Khidir alaihissalam begini kan gitu. Melakukan suatu hal yang aneh, ya. Yang akhirnya Nabi Musa membuat ini kok begini ya, begitu. Nah, seharusnya tidak begitu. Karena apa? Karena Nabi Khidir alaihissalam ketika pertama kali Nabi Musa hendak belajar kepada Nabi Khidir sudah bilang, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Karena kamu nggak bisa sabar sama saya sudah. Kamu belajar sama saya, kata Nabi Khidir. Kayaknya kamu nggak bisa sabar sama saya. Diuji sama Nabi Khidir. Akhirnya gitu. Nabi Khidir melakukan suatu hal yang di luar nalar. Ya, perahu dibolongi. Nanti ada anak kecil dibunuh, anak kecil itu sama Nabi Khidir. Ya. Nah, kata banyak melakukan seperti itu. Nah, tapi akhirnya pelajaran di situ dari Nabi Musa apa? Nabi Musa harus sabar, harus menerima apapun yang terjadi kepada gurunya. Ya, kita harus belajar dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Harusnya kalau kita melihat misalkan keanehan dari guru kita, jangan sampai merubah kecintaan kita kepada guru kita, dan juga jangan sampai luntur kehormatan kita kepada guru kita, dan jangan sampai kita suudzon, jangan sampai kita berprasangka buruk dengan guru kita. Itu ya. Nah, panjang sekali kalau kita menceritakan tentang kisah antara guru dan murid, itu sangat panjang sekali. Nah, sekarang kita langsung ke wa in kana lakal walidani fa adabul walad ma'al walidain. Ini adab seorang anak kepada kedua orang tua. Nah, ini penting juga. Ayasma'a kalamahuma. Hendaknya kita sebagai anak ya, karena ini pasti ya. Kalau ini pasti kita punya orang tua. Enggak mungkin kita enggak punya orang tua. Ayasma'a kalamahuma. Hendaknya kita mendengar daripada ucapan mereka berdua. Wa yaqumu liqiyamihima. Dan juga kita harus menjalankan apa yang menjadi perintah mereka berdua.
Wa yamtathila li amrihima, dan melaksanakan perintah atau apapun yang disuruh oleh kedua orang tua kita. Wala yamshi amahuma, dan ini penting. Kita tidak boleh untuk berjalan di hadapan keduanya. Ya, diusahakan kalau misalkan ada orang tua kita yang di sini, ya, jangan kita lewat di depannya. Ya, ini tidak adab yang begitu. Kalaupun misalkan tidak ada jalan lagi sehingga kita harus jalan di depan orang tua kita harus izin. Ya, kita harus menundukkan badan kita. Sekiranya kita permisi, ya, mohon izin, mohon pamit, ya, dengan berjalan di depan keduanya dengan menundukkan badan. Itu mending, ya, itu lebih mending daripada kita harus jalan saja tanpa ada izin, tanpa ada pamit begitu. Itu tidak seharusnya seperti itu bagi seorang anak. Nah, kata wala yarfa'a sautahu fawqa aswatihima, dan tidak seharusnya mengangkat suaranya, ya, fawqa aswatihima, di atas suaranya, di atas kedua suaranya. Misalkan kalau ada seorang tuanya, ya, ibarat tingkatannya 2 misalkan, ya, tingkatannya 2, ya. Tiba-tiba kita nanti suara kita 3 atau 4, itu nggak boleh, ya. Kalau misalkan suara orang tua begini, jangan lebih tinggi, itu nggak adab yang begitu, harus lebih rendah, ya, setidaknya setara, ataupun enggak, lebih baik itu lebih rendah daripada suara orang tua kita, itu lebih baik. Wa yulabbiya da'watuhuma, dan memenuhi daripada panggilan mereka berdua. Misalkan dipanggil Muhammad, ya, misalkan Muhammad, harus segera memenuhi. Jangan, oh iya saya sebentar, nanti 10 menit lagi, jangan. Ya, bahkan ini, ya, dari mulianya orang tua kita, bahkan di dalam syariat Islam Allah mengizinkan siapa saja yang sholat sunnah ketika dipanggil oleh orang tuanya boleh untuk dibatalkan sholat sunnahnya. Ini sholat loh, ya, sholat ini hubungan kita kepada Allah loh. Sholat ini nggak boleh sembarangan kita batalkan gitu, nggak boleh, ya. Karena apa? Kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah, tiba-tiba kita putus sholat. Ibaratnya begitu, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk panggilan orang tua, boleh. Bahkan dianjurkan. Ya, bahkan kalau misalkan orang tua kita dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan butuh misalkan, kayak Muhammad, ya, panggilan itu seakan-akan butuh sekali, misalkan dalam keadaan bahaya, maka itu wajib kita membatalkan sholat kita. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun begitu. Ya. Tapi kalau sholat wajib, kalau misalkan, ya, orang tua kita manggilnya sekedar Muhammad, ya, panggilan biasa, kayak mungkin sekedar manggil saja, ya, mungkin kita keraskan suara sholat kita, Allahu Akbar, biar orang tua tahu kalau kita sholat. Ya, ini kalau panggilan biasa, ya, sekiranya orang tua kita nggak begitu butuh dengan kita, cuma sekedar manggil saja, misalkan cuma nyari. Tapi kalau sholat sunnah, bahkan kalau cuma sekedar manggil, kita boleh untuk membatalkan. Tapi kalau dalam keadaan genting, walaupun wajib maupun sunnah, kita membatalkan, wajib. Ya, misalkan orang tua mau digigit ular, misalkan, ya, misalkan ada kebakaran, misalkan, ini wajib kita batalkan sholatnya, kita penuhi panggilan orang tua kita. Apalagi kalau kita dalam keadaan lalai, ya, main game gini. Muhammad, sebentar lagi main, nggak boleh begitu, harus ditinggal. Ya, siap, lempar HP-nya sudah kalau bisa, ya. Panggil orang tuanya, ya, penuhi panggilan orang tuanya. Itu ciri-ciri anak berbakti begitu. Kalau kita masih suka meremeh-remehkan, itu hati-hati yang begitu itu. Itu tanda-tanda anak yang, ya, bisa dikatakan tidak berbakti, ya, tidak begitu menghormati orang tuanya yang begitu biasanya. Ya, wa yahrisu ala talabi mardatihima, dan kita harus terus minta ridhonya kedua orang tua kita. Ya, jadi kalau bisa setiap hari kita minta ridho kepada kedua orang tua kita. Ya, mau berangkat sekolah, ya, misalkan kita setidaknya sehari sekali kita minta. Ataupun setidaknya kita rutin, ya paling telat seminggu sekali lah. Ya, kita minta ridho kedua orang tua kita. Karena apa? Ridho Allah fi ridhol walidain. Kalau kita mau dapat ridhonya Allah, kita mau hidup nikmat, kita mau hidup bahagia, kuncinya adalah di ridho Allah. Sedangkan ridho Allah itu letaknya di ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah berada di kemurkaan kedua orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita dapat murkanya Allah, ya sengsara kita. Ya, sengsara kita. Dan kuncinya ada di orang tua. Ya, kalau misalkan saat itu orang tua dalam keadaan murka kepada kita, jangan sampai. Harus kita segera minta maaf dan minta ridho, biar hidup kita selalu lancar. Jadi urusan-urusan antum yang ribet-ribet itu biasanya kuncinya ada di orang tua. Kuncinya ada di orang tua. Kalau hubungan antum dengan orang tua enak, tenang, orang tua ridho kepada kita, insya Allah semuanya lancar.
Ya. Bahkan rezeki kita ya akan diguyur oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana kita baktinya kita kepada orang tua kita. Ya. Bahkan ada satu makalah dari salah satu ulama, kalau kita kepingin rezeki kita seperti raja, jadikanlah orang tuamu seperti raja. Ya. Banyak kisah teman-teman saya, bahkan bukan sekedar ulama-ulama ya, tapi teman-teman saya sendiri banyak true story ya, kisah nyata. Banyak teman-teman saya, masya Allah, hidupnya tenang, hidupnya itu hartanya banyak, masya Allah, kaya raya. Teman saya rata-rata semuanya bilang ya mereka pakai satu jurus saja sudah ya, satu jurus yang mematikan, yang paling ampuh, apa itu? Jadikanlah orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Ya masya Allah, orang tuanya dirawat, orang tuanya disayangi, orang tuanya minta apa dituruti semuanya. Si simpel itu langsung, masya Allah. Dan itu nyata, saya tahu sendiri. Masya Allah ya. Nah, kata. Tapi bukan hanya sekedar kita langsung jadi kaya ya. Yang penting bahagia, hidup kita bahagia. Hidup kita semua urusan kita jadi mudah. Bukan sekedar semuanya. Ada beberapa orang yang berbakti tapi ya nggak kaya gitu ya ada. Tapi memang kekayaan itu bukan hanya sekedar kekayaan harta, kekayaan hati. Ya, kekayaan hati itu apa? Yang muncul apa? Tenang hidup. Semua urusan jadi mudah. Nggak ada kesulitan-kesulitan, nggak ada kesumpekan-kesumpekan, nggak ada. Itu yang lebih penting daripada kekayaan harta. Kekayaan harta itu bisa dihisap nanti di akhirat. Ya. Tapi kalau kekayaan hati, ini yang kita butuhkan di dunia. Apa gunanya kita banyak harta tapi hati kita sumpek? Ya, hati kita galau. Ya, itu orang-orang yang kaya itu, yang nimbun harta sampai ratusan miliar itu. Saya yakin mereka tambah sumpek hidupnya. Ya, apalagi kalau mereka tidak disandingi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sedekah, pasti sumpek, dijamin 100% sumpek. Ya, orang-orang yang menimbun-nimbun harta itu. Nah, wa yakhfad lahum janahadzul, dan kita harus merendah di hadapan orang tua kita. Kita khidmah kepada orang tua kita. Ya, kalau misalkan orang tua kita bahkan dalam keadaan lemah ya, minta diistinjakan ya, atau dalam bahasa Jawanya minta dicebok misalkan, kita lakukan. Ya, kita lakukan apapun yang untuk kebutuhan orang tua kita, sejijik apapun ya, seburuk apapun ya. Misalkan kita jijik, kita ya merasa jorok ya, seperti itu kita lakukan untuk orang tua kita. Nah, kata. Wala yamunna alaihimul birrahuma wala bilqiyam bil amrihima. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tua kita. Misalkan kita sudah ngasih uang 1 juta sama orang tua kita. Terus nggak lama kita ungkit-ungkit. Ibu kemarin habis saya kasih 1 juta. Harusnya ibu baik sama saya. Ya nggak boleh yang begitu. Ya. Bahkan kalau dihitung-hitung, mulai kita ada dalam perut ibu 9 bulan, ya sampai melahirkan, menyusui, ngasih makan dan sebagainya, itu kalau di total itu ya di total itu kamu nggak bisa nanggung sampai seumur hidup, sudah berat itu semuanya itu ya. Dan orang tua nggak pernah ngasih bon sama kamu. Pernah nggak orang tua ngasih kertas, ini nak total mulai dari kamu bayi sampai kamu besar ini bayaran semuanya? Pernah nggak ada orang tua yang begitu? Nggak ada. Kita malah kadang yang suka ngungkit-ngungkit. Ya, kita ngasih sedikit diungkit nih orang tua. Nggak boleh. Wala yanzuru ila masyasran. Jangan sampai kita melihat orang tua kita dengan mata yang tajam. Ya, melihat orang tua gitu. Gara-gara kita ada kemauan kita nggak dituruti, ya, mata kita tajam gitu. Ya, itu nggak boleh. Wala yakdhi wajahu fi wajhihima, juga wajah yang masam. Ya. Nampakkan wajah yang nggak enak ke hadapan wajah kita. Apa kepada orang tua kita, nggak boleh. Ya, wala yusafir illa biidznihima, dan tidak bepergian kecuali dengan izin keduanya. Harus izin. Ya, bepergian jauh misalkan, ya, bepergian keluar kota, keluar provinsi dan sebagainya. Kita izin kepada orang tua kita, itu adab. Ya, setidaknya kalau nggak bisa ketemu langsung, telepon. Ya, telepon atau chat, lebih baik telepon daripada chat. Ya, telepon langsung ngomong, "Assalamualaikum Bu, doakan ini saya mau pergi begini itu adab itu seorang anak ya. Insyaallah semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya di kali ini kita membahas tadi tentang adab seorang murid kepada guru dan adab seorang anak kepada orang tua. Ini yang menjadi kunci kehidupan ini. Kalau kita bisa menjalankan semuanya, kita jalankan adab ini, insyaallah kita hidup bahagia dunia akhirat, mendapatkan ridha Allah, dan insyaallah juga mendapatkan nadhrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.